dari kelompok organ reproduksi. Membuat video kali ini dengan tujuan mengerjakan tugas wawancara pelajaran biologi. Selamat siang Ibu. Perkenalkan kami siswa-siswi kelas 11 SMA 8 Tangerang Selatan yang saat ini melakukan penelitian terkaitnya dengan sistem reproduksi pada manusia. Untuk beberapa menit ke depan, kami mohon kesediaannya dan Ibu untuk memberikan informasi kepada kami terkait dengan bidang yang kami teliti seputar reproduksi pada manusia, yaitu organ pada sistem reproduksi. Kalau boleh tahu nih Bu Bidan, mohon maaf sebelumnya, kami ingin menanyakan, kira-kira sudah berapa lama Ibu Bidan menjalani profesi ini? Saya 2012 lulusan pidana, sekarang sudah 10 tahun ya. Lumayan lama ya? 20 tahun terakhir. Kemudian selama mengabdi itu kira-kira apa sih suka dukanya sebagai bidan kaitannya melayani masyarakat yang memiliki bermacam-macam keluhan maupun kebutuhan medis seputar reproduksi? Untuk keluhan sih pastinya ada ya, semua profesi ataupun semua dan pasti ada keluhan ya. Tapi ini kan adalah profesi yang saya cintai, yang saya suka, jadi semua saya bawa dari jauh. Saya juga bawa ke rantai gitu kan, karena memang ini adalah profesi yang saya mau gitu kan, bukan karena orang lain ataupun bukan karena dorongan siapapun. Jadi cita-cita ini yang dicita-citakan dari kecil? Mungkin kalau dikatakan cita-cita dari kecil, cita-cita itu kan kalau dari kecil itu banyak yang berubah ya. Memang semakin kesini karena kebetulan orang tua saya juga orang kesehatan, saya dengan keluarga dari keluarga kesehatan, jadi aku lebih mencintai dan lebih gampang masuk di dalam profesi ini. Nanti kalau profesi turunan ya Bu? Iya, orang tua saya kebetulan kesehatan, kakak dari saya juga kesehatan. Adakah cerita unik selama Ibu bertugas sebagai tenaga medis atau mungkin cerita yang paling berkesan selama ini Bu? Yang maksudnya yang cerita unik itu mungkin lebih ke lucu atau lebih ke lucu? Lebih ke mana? Lebih ke lucunya atau lebih ke ceritanya? Tersulit dan terlucu yang Kalau yang lucunya itu paling kadang udah kita observasi, terus kita udah jaga, udah kita usahakan tuh normal, ataunya pasiennya kabur, kan? Karena dia merasa bahwa dia di sana lebih bagus ataupun atau orang lain lebih bagus. Kalau yang seperti itu adalah kalau memang kita udah berusaha sekuat mungkin, contohnya pasiennya bayinya meninggal, itu kita merasa sulit dan jadi ya pastinya ya. Jadi memang itu cuma sekuensi ataupun memang sudah hal biasa untuk tidak seperti itu. Kami sendiri pada saat ini menjalani masa-masa pubertas Bu. Banyak hal yang kami belum ketahui tentang masa-masa pubertas. Semoga bincang-bincang kita saat ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, di mana hasil dari bincang-bincang ini nantinya akan membuat pembahasan sebagai bahan presentasi kami kepada rekan-rekan kami yang lain dalam diskusi ilmiah di sekolah. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Selain itu juga ini menambah pengalaman dan wawasan sebagai bekal untuk masa depan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bidan yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini. Pada usia berapa wanita pada umumnya menstruasi dan kapan terakhir kalinya menstruasi Bu? Jadi kalau menstruasi pada perempuan itu kan berbeda-beda ya. Nah, pada umumnya perempuan itu menstruasi itu di usia di atas 11 tahun. Iya. Pada umumnya. Tapi ada juga sekarang anak perempuan itu menstruasinya di bawah umur 11 tahun. Saya mungkin bisa sampelkan yang terdekat adalah anak saya. Iya. Nah, tapi faktor dari menstruasi seperti itu banyak, ya. Yang terutama adalah pola makan, pola istirahat ataupun pola berpikir yang terlalu berat, sehingga terjadilah menstruasi. Jadi yang kumaksud adalah makan makanan yang kumaksud itu adalah kayak mecin, Kaldu ya Bu? kaldu, pokoknya intinya yang berbau-bau penyedap rasa, itu yang akan bisa menyebabkan menstruasi terlalu cepat. Yang kedua adalah kapan menstruasi itu akan apa tadi yang terakhir kita itu tadi? Kapan terakhir kali menstruasi Bu? Kalau kapan itu biasanya
menstruasi terakhir itu pada orang tua atau ibu Iya. itu di usia di atas 50 tahun. Oh, berarti kalau di atas 50 tahun itu udah tidak bisa menstruasi ya, Bu? Kenapa? Udah tidak bisa lagi menstruasi? Gini, kembali lagi yang kayak pertama, pokok pertama. Iya. Karena kalau sudah berumah tangga ataupun sudah menjadi seorang ibu, Iya. itu pun bisa menyebabkan menstruasi Iya. agak terlambat ataupun agak susah ataupun stop. Nah, menstruasi itu biasanya itu ada yang di atas 40 tahun, tapi kebanyakan itu sudah di atas usia 50 tahun, kebanyakan. Kebanyakan ya, Bu? Nah, biasanya memang ada yang 40 tahun ke atas dan sudah lebih dari 50 tahun, tapi kebanyakan dia di atas usia 50 tahun. Gitu. Saya mau tanya nih, Bu, kan ada sepupu saya. Nah, dia kelas 1 SMA, kurang lebih 17 tahun, baru head, Bu. Itu termasuk normal atau tidak normal ya, Bu? 17 tahun Iya. usianya. Kalau di usia 17 tahun menstruasi seperti itu sebetulnya nggak normal ya. Iya. Kan itu saya garis bawahi. Biasanya anak-anak itu umur 11 tahun itu atau sampai dengan umur 13 tahun. Itu paling banyak. Relatifnya seperti itu. Relatifnya ya, Bu? Gitu ya. Biasanya kayak gitu banyak karena faktor gen ataupun faktor dari orang tuanya. Berarti faktor keturunan juga mempengaruhi ya, Bu? Mempengaruhi. Nah, kedua itu yang tadi saya bilang obesitas, baru faktor dari pola makan, pola berpikir yang terlalu berat, ataupun dia mungkin ada gangguan-gangguan dalam organ tubuhnya dia. Tapi paling tidak perempuan harus wajib menstruasi, tanda organ reproduksinya beliau itu berfungsi dengan baik. Kan banyak nih, Bu, perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang tidak beraturan. Setelah dicek ada penyakit di rahimnya. Apa faktor yang mempengaruhi siklus menstruasinya, Bu? Pada rahimnya. Pada perempuan yang pada sudah perempuan. menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Sesudah menikah. Ya. Oke. Gini. Mungkin ini pertanyaanmu yang dari awal sampai sekarang ini itu berkaitan sekali ya. Iya, sangat berkaitan. Tidak usah jauh-jauh dengan pribadi saya sendiri. Saya menstruasi itu untuk saat ini sesudah memiliki anak 2 hanya 1 hari dalam 1 bulan. 1 hari. Ya, contoh halnya hari ini saya menstruasi, besok saya itu deres, habis itu malamnya stop. Atau enggak, hari ini saya deres, besok malamnya saya stop gitu. Jadi memang betul-betul hitungannya 1x24 jam. Nah, kenapa faktor seperti itu? Sedangkan saya tidak memakai alat kontrasepsi apapun, baik itu suntik KB, spiral dan lain-lain, gitu kan. Ternyata kalau saya cek dan saya mengetahui dan saya membaca, itu adalah faktor hormon masing-masing kita. Kedua, yang paling terberat atau paling tertinggi dari faktor-faktor itu adalah dari pikiran, pola makan, pola istirahat, itu yang mempengaruhi seorang ibu yang sudah dibuahi menstruasi jadi agak terlambat ataupun tidak lancar. Begitu juga anak-anak yang belum pernah dibuahi, itu pun sama. Apalagi dengan adanya gadget ya, HP ini benar-benar membuat semuanya dari sini otak ini sampai dengan produksi itu terganggu seperti itu. Pikiran juga berarti berpengaruh juga ya, Bu. Kenapa? Jangan terlalu banyak pikiran, jadi berpengaruh ya. Pikiran itu berpengaruh banget. Jadi kalau orang bukannya saya bilang orang nggak boleh ada pikiran tuh biar menstruasi. Oh tidak, semua orang itu pasti ada pikiran. Iya, tapi pasti. memang tingkat paling tertinggi di dalam kita menstruasi itu kan pikiran. Iya. Jadi kalau pikiran kita nggak ada seperti itu, jadi lambat, agak susah untuk menstruasi. Bukan saya mendengar nih, Bu, anak zaman sekarang tuh kadang kalau lagi head atau datang bulan gitu suka nyeri perut, Bu, kram gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oh, jadi gini, memang kan kram di dalam menstruasi itu kan adalah wajar ya. Iya. Wajar itu adalah step yang paling buat aku nggak cuma mau dia badannya bagus atau cantik ataupun dia apa, pasti ada kram. Iya. Karena dari gimana pun itu adalah luka yang ada di dalam rahim kita sehingga pengeluaran menstruasi. Tapi kan berbeda-beda, rasanya itu nggak sama. Di A, di B, C, D beda-beda. Biasanya anak-anak yang menstruasi atau ibu rumah tangga yang sedang menstruasi dengan keadaan menstruasi dengan sakit, itu keadaannya memang nggak stabil. Dalam keadaan kayak gini, kembali lagi pola makannya dia.
ingat kalau orang menstruasi itu tidak boleh yang namanya kerja berat. Karena biar bagaimanapun sama halnya kayak orang lupa. Walau ini luka di dalam, luka di dalam yang dimana memang kita nggak bisa terawang seberapa besar luka itu. Dan kedua adalah orang menstruasi itu memang harus makan yang bagus gitu. Mungkin bisa jadi dia makannya nggak bagus. Udah tahu lagi menstruasi dia makannya pedas, cabai-cabai, ataupun udah tahu dia lagi menstruasi dia minum alkohol, ataupun dia lagi menstruasi dia malam pergi keluar malam sehingga pola tidur, pola makannya nggak bagus. Itu yang menyebabkan adanya kram di dalam perutnya. Dan biasanya sih yang sudah saya alami dan sudah banyak yang saya alami, terjadi kram itu biasanya di menstruasi di awal-awal. Sesudah itu tidak. Kan banyak yang bilang Bu, katanya anak yang belum menikah atau di bawah 17 tahun itu jangan terlalu banyak minuman yang beralkohol, yang mengandung alkohol. Nah itu apa benar minuman yang beralkohol itu mempengaruhi sistem reproduksi Bu? Oke, saya bantu coba jawab ya. Jadi alkohol itu saya garis bawahin dan saya blok. Alkohol itu bukan hanya alat reproduksi yang dirusak, semua gitu ya. Iya. Oke. Tapi ingat, kita perempuan itu memiliki satu alat reproduksi paling dalam yang tidak bisa diterawang kecuali kalau kita USG ataupun kita coba di USG intervaginal. Oke. Nah, jadi kenapa itu bisa dilarang ataupun itu tidak diperbolehkan untuk perempuan meminum minuman alkohol? Karena apa? Itu akan bisa menyebabkan kekeringan di dalam rahim. Oke. Jadi ingat, yang ada zat yang ada di dalam alkohol itu keras, makanya bisa disebut dengan minuman keras. Dan itu bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan adanya ruptur ataupun perdarahan yang ada di dalam rongga vagina ataupun dinding rahim pada perempuan. Jadi kalau untuk perempuan yang dari mudanya sudah meminum minuman seperti itu, jadi tidak kaget jikalau nantinya dia mau memiliki keturunan itu agak sulit gitu. Jadi mulai dari sekarang coba ya, aku sih nggak bilang alkohol itu baik ya. Jadi kalau memang kita mengkonsumsi minuman seperti itu, kalau bisa minum air putih banyak. Karena biar bagaimanapun alat reproduksi perempuan itu beda dengan laki-laki. Alat reproduksi laki-laki itu bisa kita pandang, bahkan kita bisa lihat. Tapi kalau perempuan itu di dalam, yang itu dia di mana minuman itu bisa merusak semua yang ada dalam organ reproduksinya pada perempuan. Mungkinkah gangguan menstruasi disebabkan oleh kecelakaan atau karena penggunaan KB spiral? Ya, gangguan kehamilan itu memang pada dasarnya adanya kehamilan pada seorang ibu. Ya. Entah itu dengan kecelakaan atau dengan memang ibu memang sudah direncanakan adanya pembuahan atau adanya kelahiran pada ibu tersebut. Di sini pun tadi saya jelaskan sebelumnya, faktornya itu bukan itu doang. Yang utama adalah faktor dari pikiran, pola makan, pola istirahat. Ditambah lagi dengan kita memasukkan obat-obatan, dalam artian ada banyak ya KB ya, KB, apalagi kalau bilang dari spiral. Tapi kebanyakan di spiral itu orang banyak yang menstruasi lancar. Karena dia tidak terlalu banyak hormon yang dimasukin ataupun obat-obatan dimasukin untuk pencegahan kehamilan. Beda sama halnya sudah KB. Jadi kenapa saya bilang itu juga pengaruh dari hubungan hamil ya, seperti itu ya. Memang kalau sudah dibuahi dia tidak akan menstruasi, gitu kan? Artinya dia udah sampai dengan 9 bulan dia tidak akan menstruasi. Jadi itu faktornya. Jadi kalau yang saya garis bawahi, jadi faktor dari yang terbesar adalah yang pertama, kemungkinan besar dia adalah hamil. Ya. Yang kedua, memang dia memakai kontrasepsi. Yang ketiga, dia stres, capek, pola makan yang bagus. Kan orang tua saya kan menggunakan KB spiral ya Bu. Nah setiap bulannya itu menstruasinya pada umumnya lebih panjang gitu waktunya. Apa itu normal Bu pada umumnya penggunaan KB spiral? Oke. Aku kan balik tanya lagi kepada kamu, apakah usianya dia memang usia yang masih produktif atau tidak? Usianya kurang lebih 41 tahunan. Kan kalau 41 tahun ataupun di bawah usia 50 tahun itu kan masih produktif ya? Iya, masih produktif. Walaupun sebenarnya jangka perempuan udah masih produktif kan di usia 37 tahun. Istilahnya masih diambang dari produktif atau enggaknya.
masih bisa memiliki keturunan, gitu kan, dengan usia 40 tahun. Tapi Iya. biasanya di usia 37 ke atas itu agak sulit untuk memiliki keturunan. Iya. Tapi banyak juga yang bisa. Jadi bisa jadi faktor dari usia dulu 41 tahun itu bisa pengaruh sekali. Apalagi dia memiliki anak-anak yang masih yang dimana notabene-nya memang aku lagi capek-capeknya gitu. Iya. Oke. Nah, tambah orang tua yang seorang ibu atau seorang bapak yang sudah usianya di atas 40 tahun biasanya pola tidur agak berkurang. Nah, agak berkurang sehingga itu mempengaruhi menstruasi. Iya. Jadi kalau nanti mama tanya, ya mama, menstruasi ya mama itu diakibatkan memang usia yang sudah tidak produktif lagi, Iya. diambang tidak produktif. Jadi dan pengaruh dari si spiral itu, Iya, jadi sehingga mama seperti itu. Ya tapi biasanya saya mengejak ke orang-orang itu bahwa kalau sudah memakai alat kontrasepsi seperti itu dan Iya. baru dipakai, tapi menstruasinya yang kayak kamu bilang tadi nggak beraturan sampai banyak, iya. itu sebenarnya dicopot. Jadi ada banyak yang nggak cocok. Iya, berarti harus dicek dulu ya Bu ke Ya, dokternya jadi langsung. kan kita juga nggak mau dong. Soalnya alat itu kan masuk di dalam alat Iya, reproduksi kita. Jangan nantinya alat reproduksi ini akan menyebabkan perdarahan hebat. Iya. Gitu loh. Karena biar bagaimanapun barang yang sudah masuk di dalam tubuh kita itu, kalau itu tidak sesuai dengan pemakaian, dia akan rusak. Oh. Kasih ya Bu. Yang ketujuh, endokrinologi pada menopause pada umumnya biasanya peristiwa ini didahului oleh siklus yang tidak teratur. Siklus yang tidak teratur ini disebabkan oleh apa ya Bu menurut pendapat Ibu? Oke. Kebanyakan pasien yang saya hadapi, sebelumnya kan saya kan memang belum mau ke sana ya, usia Iya. saya masih sedang. Banyak keluhan-keluhan pasien yang saya hadapi dan banyak juga beberapa orang yang sudah saya lihat. Jadi memang siklusnya pada ibu yang mau terjadinya menopause itu adalah memang siklusnya tidak baik. Iya. Dalam artian kadang dia mau bulan ini dia nggak mens Iya. sampai dengan 6 bulan ke depan, pas dia menstruasi banyak, sampai dia 1 bulan nggak habis-habis. Itu bisa menyebab dari pemberian head selamanya atau yang disebut dengan menopause. Nah, dan biasanya siklus tersebut itu dialami dengan ibu yang tadi saya bilang di atas 40 tahunan, nah, Iya. 45 ke atas hingga 50 tahunan. Nah, tapi dengan menopause ini ada juga seorang ibu itu tidak mengeluarkan sama sekali. Tapi kenapa? Faktor dari KB. Dia nggak tahu ternyata KB ini bisa mengeringkan rahimnya dia. Jadi saya kasih tahu sedikit bahwa di mana seorang ibu akan terjadi menopause itu dia akan menstruasi yang tidak berhenti. Itu kebanyakannya. Iya. Sedikit orang yang tidak menstruasi. Jadi itu seperti itu. Baik. Adakah bahayanya menonton konten bermuatan pornografi bagi anak remaja, Bu? Pada remajanya jelas Iya. dong. Itu kan Iya. tidak baik ya. Iya. Nah, Tidak baik. ya biar kalian dengar sendiri kayak gini ya. Sekarang di dalam konten-konten itu kan sebetulnya bukan hanya untuk anak remaja, Iya. untuk semua Semua. kalangan masyarakat umum juga itu konten-konten itu juga tidak baik karena Iya. itu akan memiliki pemikiran orang yang tidak wajar gitu. Apalagi di usia anak muda-muda yang ini yang dimana saatnya produksi alat vitalnya ataupun alat reproduksi belum dibuahi tapi dibuahi terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya konten-konten yang sudah ada di jeplak ataupun yang sudah ada di media sosial ataupun yang ada di handphone maupun apalah semua itu tidak baik. Akan baik dan akan bisa dipakai itu kalau memang sudah saatnya. Iya. Dan itu pun buat saya nggak wajar gitu loh, karena buat apa kita melihat konten kayak gitu? Toh juga kita akan melakukan hal yang sama Iya. gitu loh nantinya. Pada waktu yang tepat ya, Bu? Yes, betul. Nah kan banyak nih Bu di sosial media ada anak yang di bawah umur udah berpacaran nih Bu. Kan kita nggak tahu ya Bu hal-hal negatif apa yang dia lakuin. Nah bagaimana sih Bu cara mengidentifikasinya seseorang yang masih perawan atau tidak perawan dan sebaliknya pria yang masih perjaka atau tidak perjaka Bu? Oke. Di sini sih kita nggak bisa ya mendeteksi seperti itu ya. Oh, Maksudnya tidak. mendeteksi oh nih masih perawan, apalagi dengan laki-laki. Iya. Laki-laki itu tidak akan bisa kita deteksi dan sampai kapanpun tidak akan bisa. Biasanya kita akan mendeteksi dia itu masih gadis atau tidaknya itu saat memang dia sudah terlihat dari wajahnya dan
pola pikirnya, gerak-geriknya aja yang kita bisa lihat. Ya. Contohnya, biasanya dia pulang tepat waktu, terus dia nggak pulang tepat waktu, diantar dengan laki-laki, ya kan? Terjadilah kehamilan, itu bisa kita lihat. Ataupun kita lihat, kita baca, ataupun kita bisa sadari bahwa dia, misalkan dia hamil, oh, jelas dia sudah tidak perawan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekasat mata, kayak kalian begini, aku lihat kamu gitu ya, ya aku nggak tahu gitu kan. Kecuali kalau saya obok-obok ya, aku tuh saya lihat benar-benar. Itu pun tidak bisa kita lihat jelas karena vaginanya seorang perempuan itu elastis. Kecuali kalau kamu sudah mengeluarkan kepala ataupun melahirkan. Nah, sama halnya dia seperti bibir. Jadi mau makan apa dia tetap wujudnya seperti itu. Sama. Nah, elastisitasnya. Begitu laki-laki. Laki-laki tuh mau kamu bentuk apapun dia tidak akan terlihat. Jadi kebanyakan laki-laki itu mengaku-ngaku dia bujangan atau apa. Ya memang karena memang dia tidak terlihat beda sama perempuan. Tapi perempuan itu ya harus juga kita lihat juga bukan dari bentuk bibirnya juga ya. Dari tata bahasanya juga kan kadang ada perempuan itu ini lu udah gini ya, iya gue udah ya kan kita melakukan diri sendiri. Dari perilakunya ya Bu? Iya, perilakunya ya. Menurut Bu Bidan, faktor apa saja yang menyebabkan orang melakukan seks bebas? Oke. Satu, keingintahuan. Ya, keingintahuan dari mereka. Kedua, kurang pantauan orang tua. Yang ketiga adalah pergaulan sama teman. Di sini kita sebagai orang tua juga tidak bisa menyalahkan, tidak bisa merasa kita benar. Karena orang tua juga harus dipantau. Jadi keinginan tahunya dia itu terlalu besar. Apalagi dengan sekarang di handphone gadget itu ya, luar biasa, Instagram kayak gitu, Facebook apa semuanya. Kalau kita nggak bisa ngolah dengan baik pasti ada ininya. Pastinya itu akan masuk kepo ya, dia kepo. pasti apa sih ini apa? Akhirnya dia baca, dia lihat, dia tonton dan dia lakukan. Konten-konten seperti itu yang tidak boleh ya. Kelainan pada organ reproduksi sindrom Down disebabkan oleh apa Bu? Kita jelaskan dulu sedikit ya. Sindrom itu adalah kan kelainan pada gen ya, pada bayi yang diproduksi atau bayi yang dilahirkan tapi dengan adanya kelainan sindrom ya. Jadi pada umumnya 90% si anak itu disebabkan karena gagalnya pembelahan sel. Dan ini dimana sel telur atau sperma itu pada proses meiosis ataupun pada meiosis kedua itu mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet dan hasil dari pembuahan yang 21 gamet itu tidak baik sehingga anak itu ataupun bakat janin itu keluar ataupun melahirkan bayi yang tadi sindrom Down. Dan itu memang muka mereka kan semua sama ya, sama. Tidak ada beda ya. Dan itu memang ada kelainan pada saat kita melakukan hubungan ataupun sel sperma sel telur dengan sel spermanya si ibu yang terlalu berlebihan. Nah, jadi pembuahan itu pun harusnya sebenarnya yang wajar-wajar aja gitu loh. Tidak perlu yang terlalu berlebihan sehingga ya itu tadi terjadinya sindrom Down pada si anak. Menurut Ibu Bidan, apakah wanita semakin tua usianya semakin sulit hamil? Ya, jelas. Kenapa saya bilang jelas? Karena perempuan itu nggak sama kayak laki-laki. Laki-laki tuh mau 70 tahun masih bisa namanya produksi, masih bisa memiliki keturunan. Jadi ibaratnya nih perempuan ini adalah sebuah mangkok, laki-laki ini adalah sebuah cewek. Oke? Semakin kita tuang, semakin banyak dia akan makin tumpah. Oke? Berubah. Kalau laki-laki terus dia membuang. Oke? Dan kenapa perempuan itu ada kapasitas? Itu tadi kan. Karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Usia perempuan kapasitas paling maksimal perempuan untuk dibuahi adalah paling kecil kemungkinan ya untuk punya hamil lagi itu umur 39 tahun. 37 tahun itu masih bisa, tapi jarang. Tapi ada juga umur 45 tahun itu masih bisa dibuahi. Karena memang dia faktor dari kesuburan masing-masing. Jadi beda-beda ya. Kita satu rumah, kita kembar, tapi pola makan, pola pikir, pola tidur beda.
itu akan menyebabkan perbedaan. Jadi di usia seperti itu memang ada, dan nggak harus usia di bawah umur 40 tahun atau di atas 40 tahun, 45 tahun juga ada loh. Berarti ada sebagian di umur atas 40 tahun ada yang bisa hamil ya Bu? Ada. Makanya orang-orang usia 40 tahun itu banyak yang KB sampai dengan dia menopause. Iya. Padahal sebenarnya itu kecil kemungkinan dia punya anak. Tapi kan nggak mungkin dia mau memiliki keturunan dengan usia seperti itu. Iya. Bagaimana Bu cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Oke. Yang pertama adalah sebelum pada saatnya kita dibuahi itu jangan dulu kita dibuahi. Iya. Pertama ya. Iya. Karena gangguan kelamin pada perempuan itu lebih ganas dibanding laki-laki. Ya, jadi kalau bisa dan saya anjurkan pembuahan itu dilakukan di atas usia 17 tahun atau 20 tahun ke atas. Iya, 20 tahun ke atas. Karena dengan kita melakukan hubungan di bawah umur 20 tahun ke bawah itu akan besar kemungkinan akan terjadinya cancer. Karena belum cukup matang alat reproduksi pada perempuan dibuahi, itu akan menyebabkan kanker pada si perempuan. Nah, jadi kalau bisa, kalau menurut saya berhubungan seks yang tepat adalah saat dia memang sudah matang. Iya. Yang kedua adalah makan. Iya, makan. Jadi disejajarkan kita boleh makan apa aja, tapi tahu kapasitasnya dan kegunaan dan manfaat makanan tersebut. Kalau istirahat, dan kalau bisa saat kita menstruasi itu, mau itu anak muda atau orang dewasa, kalau bisa pada saat menstruasi itu tidak boleh melakukan hubungan seks. Iya. Lalu untuk kita menstruasi pun ingat harus sering-sering ganti pembalut. Iya. Karena memang zat yang di dalam pembalut itu ada zat yang baik dan ada zat yang tidak baik. Tapi itu pun pemakaian yang berlebihan pun nggak baik. Jadi kalau bisa sering-sering ganti pembalut, celana dalam, kebersihan diri, dalam artian sudah buang air kecil atau BAK, BAB, kalau bisa memakai sabun. Iya. Jadi jangan cuma bersih-bersih dengan air mengalir, tidak cukup. Bagaimana terjadinya fertilisasi hingga menghasilkan janin yang kembar, Bu? Janin kembar itu kan adalah gen ya. Iya. Nah, tapi biasanya gen itu bayi kembar itu ya, contoh halnya saya kembar nih. Iya. Dan itu anak saya kembar. Iya. Oke. Begitu juga anak saya kembar saya kembar belum tentu anaknya anak saya kembar. Itu bisa keturunan berapa akan adanya kembar. Iya. Nah, baru jadi itu kembar itu adalah identik terjadi ketika satu sel sperma membuahi satu sel telur. Satu sel telur itu yang dibuahi tersebut terus membelah menjadi dua dan menghasilkan gen atau DNA yang sama. Jadi pembuahan itu kehamilan si kembar itu bisa juga dibuat ataupun bisa juga dipraktekkan bukan karena gen. Banyak ya, orang pengen kembar ke dokter, disuntikin apa. Tapi jadi, belum tentu menghasilkan kembar kan? Belum tentu. Mungkin kehamilan ada. Iya, ada. Cuman kan kembali lagi gennya dia nih ada apa enggak? Tapi karena memang kita punya uang, ya kan? Terus kedua dokter-dokter ini juga udah punya gitu ya. Ada juga yang pengen kembar, akhirnya dia nggak kembar tapi bisa melahirkan. Tapi ingat, semua lagi kembali lagi ke gen. Karena kehamilan kembar itu dikarenakan ada gen dari si ibu atau si bapak. Itu paling kuat. Kalau untuk dalam segi kesehatannya ataupun bentuk-bentukan, gimana caranya biar jadi kembar, mungkin itu kapasitasnya dokter ya. Kalau saya pribadi bidan itu hanya mengetahui bahwa ya memang itu gen dari si ibu atau si bapak, sehingga si anaknya atau si cucunya kembar. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana cara mencegah
melahirkan dengan kelainan cacat. Oke. Yang utama adalah keinginan untuk aborsi ya. Iya, Nah, banyak sekarang anak-anak muda itu melakukan aborsi, menginginkan aborsi dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan. Contoh hal banyak. Saya nggak bisa bilang bahwa orang-orang yang cacat itu adalah semuanya karena mau aborsi, Iya, tidak ya. tidak. Tapi kebanyakan perempuan, anak-anak yang mau diaborsi itu ujung-ujungnya adalah cacat. Iya, Faktornya apa? Zat kimia sudah masuk. iya. Oke. Makanan-makanan yang kira-kira itu membuat perut mules, bahkan pengeluaran darah itu sudah dia konsumsi. Jamu-jamuan yang tadinya itu tidak boleh diminum karena akan menyebabkan Keguguran ya. kerusakan pada bayi ataupun lemah pada janin, itu dikonsumsi. Jadi kenapa itu semua yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh. Jadi itu bukan hanya untuk merusak si bayi ataupun untuk menggugurkan si bayi, tidak. Itu akan dampak nanti berikutnya kepada si ibu. Satu, kalau kita pernah mengaborsi, kemungkinan kecil kita akan memiliki keturunan lagi. Karena alat yang di dalam reproduksi kita itu sudah rusak Iya. dengan pekerjaan atau tindakan yang kita lakukan seperti itu. Yang lebih parahnya dan fatalnya adalah perdarahan. Kalau dia keluarnya banyak atau keluar langsung, tapi kalau sedikit, tapi dia sering, akhirnya ada yang menempel di dinding rahim, Iya. dan si yang menempel itu tidak keluar dengan bagus, jangan kaget di usia nanti dia umur 40 dia akan mendapatkan kanker atau tumor di dalam rahim. Berarti aborsi itu sangat berbahaya ya Bu bagi kesehatan. Bahaya sekali, apalagi itu aborsinya itu dengan cara yang tadi saya bilang, Iya. dengan bahan-bahan kimia, Iya, benar. dengan diurut, apalah Iya. itulah, pokoknya itu tidak bagus. Saya juga banyak dengar nih Bu, kayak di daerah-daerah Jawa kebanyakan tuh orang yang hamil tanpa suami Suami. gitu melakukan aborsi kan. Banyak Banyak nggak banget. cuma Jawa, banyak kok sebenarnya. Iya, Cuman banyak kan sekarang kutipan ini kan adalah aib ya, Iya, dan itu tidak. Jadi ada itu yang tadi saya bilang, kurang adanya turut campur tangannya orang Iya, tua, benar-benar. turut campur tangannya keluarga, terus terlalu cepat dia melihat teman-temannya atau pergaulannya itu, oh ternyata itu enak kok gitu. Padahal mereka nggak tahu di dalamnya itu sudah ada namanya bom waktu untuk mereka di usia 40 tahun. Iya, benar. Luar biasa ya Bu informasinya yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih dikarenakan telah menambah wawasan kami. Untuk penutup kata-kata, apa pesan Ibu bagi remaja masa kini kaitannya dengan menjaga kesehatan organ reproduksi? Oke. Di sini sih aku kan punya anak gadis ya, yang Iya. dimana nantinya aku punya anak dimana akan mendekati jenjang ke remaja. Iya, Yang aku tekankan adalah bukan karena harus perawan, karena nanti kamu menikah, oh tidak. Iya. Jadi untuk kalian di sini semuanya ataupun kamu juga pribadi, kalau untuk semua gitu ya, nggak ada remaja. Jadi seks bebas itu ditiadakan, Iya. seks ya, oke. Baru ingat, bukan hari ini loh, iya. Belum waktunya Bu. bukan hari ini luka ataupun imbas yang kalian lakukan dengan seks bebas itu, tapi next time di usia 40 tahun di mana kalian sudah fokus dalam rumah tangga, sudah fokus mengurusi anak, di situ kalian mendapatkan penyakit. Jadi kalau bisa seks bebas itu ditiadakan, hidup sehat, banyak-banyak bergaul dengan orang-orang baik, sehingga kita ini di sini bisa dibilangnya bisa tahu bahwa gadis yang kalian jaga itu bukan hanya buat sekarang, tapi Buat nanti. Berarti pergaulan juga sangat berpengaruh ya Bu. Kita harus pilih teman yang benar ya Bu. ya, teman yang benar. Jangan juga jadi kita yang merusak teman kita. Iya, Jadi kalau bisa kita memilih, bukan berarti kita menyampingkan ataupun kita merasa kita udah paling bagus. Iya. Tapi paling enggak
memilih untuk yang baik. Iya, menjauhi dari hal-hal negatif. Yes, ya. betul. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Bidan atas waktunya serta ilmu yang dibagikan. Ada kala kurang dan lebihnya, baik dari sikap maupun kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sangat bermanfaat bagi kami dan semoga juga bermanfaat bagi rekan kami yang menontonnya nanti. Video ini akan kami tayangkan di YouTube. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu siap sedia membantu masyarakat yang membutuhkan layanan medis khususnya seputar kesehatan reproduksi. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Semangat berprestasi.